عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya dari surat An-Nisa adalah ayat yang ke-29 dan 30. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil, kecuali kalau dengan perdagangan yang kalian saling ridho. Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah terhadap kalian sangat penyayang. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang melakukan yang demikian, udwanan karena permusuhan, wa zulman karena kezaliman, fasawfa nuslihi naran, kami akan masukkan dia dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, bahwa demikian bagi Allah sangat mudah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini melarang dua perkara. Yang pertama, memakan harta kalian sesama kalian dengan batil, dan kalian membunuh sesama kalian dengan zalim. Ini dua perkara yang dilarang, dan Allah mengancamnya dengan ancaman api neraka. Kita lihat syarahnya, tafsirnya dari Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Karimur Rahman. Yanha ta'ala ibadahul mu'minin an yakulu amwalahum bainahum bil batil. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman agar mereka jangan memakan harta sesama mereka dengan batil. Wa hadha yashmul, larangan ini mencakup akluha bil ghusub, mencakup memakan harta dengan ghusub. Ghusub
artinya dengan merampas begitu saja. Wasariqat, atau memakan harta dengan mencuri. Wa akhdhiha bil qimar, atau memakan harta orang lain dengan judi. Atau dengan makasibir radi'ah, atau dengan mengais keuntungan yang jelek dengan cara-cara yang jelek. Tentunya yang dimaksud adalah perdagangan-perdagangan yang dilarang atau mencari keuntungan yang dilarang, seperti Rasulullah SAW naha an mahril bazi. Nabi melarang maharnya pelacur. Itu mencari keuntungan dengan radi, dengan haram. Maka itu juga memakan harta dengan zalim atau dengan batil. Bal'allahu yadkhul fi dzalika aklu mala nafsihi ala wajhil batr wal israf. Bahkan termasuk juga memakan hartanya sendiri, tetapi dengan batr dan israf, dengan melampaui batas dan berlebihan. Itu juga sama, memakan harta dengan batil. Ikhwan fillah a'azakumullah, perhatikan bahasa atau kalimat yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Wala ta'kulu amwalakum. Jangan kalian saling makan harta kalian dengan batil. Tidak berkata jangan kalian sebagian memakan harta sebagian yang lain. Mengapa Allah memilih kalimat lebih simpel, lebih ringkas, tetapi maknanya justru lebih luas? Allah gambarkan bahwa kalian orang beriman itu seperti satu golongan, satu tubuh, dan kemudian dikatakan kalian jangan memakan harta kalian sendiri. La ta'kulu amwalakum bil batil. Kalian jangan memakan harta kalian dengan batil. Mencakup kalian memakan harta saudaranya, saudaranya memakan harta kalian, dan termasuk kalian memakan harta kalian sendiri. Kalau saling memakan dengan batil, bentuk-bentuknya banyak. Merampas, merampok, mencuri, menipu. Apalagi berdagang dengan curang, mengais keuntungan dengan haram, itu semua makan harta yang batil sesama kalian. Baik, kalau kalian memakan harta kalian sendiri dengan batil, seperti apa bentuknya? Saya makan harta saya sendiri. Kok dengan batil? Iya. Kalau menggunakannya justru untuk merusak dirimu sendiri, itu menggunakan harta dengan batil. Atau engkau membuang-buang sia-sia, itu juga menggunakannya dengan batil. Maka Allah katakan, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para mubadzirin adalah saudara-saudaranya syaitan. Berarti kalimat la ta'kulu amwalakum bil batil, jangan kalian memakan harta kalian sendiri dengan batil, ternyata bermakna tiga. Kalian memakan harta orang lain, atau orang lain memakan harta kalian, atau kalian memakan harta kalian sendiri. Lianna hadza minal batil wa laysa minal haqq. Karena seorang walaupun menggunakan hartanya sendiri, tetapi karena merugikan dirinya sendiri, berlebihan, melampaui batas, tabdzir, maka itu kebatilan. Berarti ayat ini mencakup itu juga. La ta'kulu amwalakum, ay la ta'kul ba'dukum ba'da, wa la ta'kul amwalakum anfusakum aydan bil batil. Thumma innahu lamma harrama akluha bil batil. Ketika diharamkan untuk memakan harta dengan batil, abaha lahum aklaha bit tijarat. Dibolehkan memakan harta dengan jual beli. Wal makasabil khaliyah minal mawani', dan berbagai macam makasib, cara-cara mengais keuntungan tapi dengan perkara yang tidak dilarang, yang khaliyah minal mawani', yang bersih dari penghalang-penghalang.
Artinya perdagangan-perdagangan yang lengkap syarat-syaratnya sebagaimana dibahas dalam fiqh tijarah. Demikian pula kalau pekerjaan yang halal. Dia bekerja untuk seseorang kemudian dibayar. Itu memakan harta dengan baik, dihalalkan. Al-mustamilah ala syuruti minat taradi wa ghairih. Di antara syarat-syarat jual beli adalah saling ridha. Tidak boleh dengan ada pemaksaan. Harus taradin. Maka Allah katakan illa an takuna tijarah, kecuali kalau bentuknya jual beli antaradin minkum, dengan saling ridha di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum. Larangan berikutnya adalah larangan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sama maknanya dengan ini. Tadi amwalakum, sekarang anfusakum. Anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Bukan hanya larangan bunuh diri, tetapi mana anfusakum, kalian sesama kalian juga termasuk di dalamnya. Jangan kalian membunuh orang lain. Jangan kalian sampai dibunuh oleh orang lain. Dan jangan kalian membunuh diri sendiri. Itu lebih simpel, tetapi maknanya lebih luas daripada kalimat la ta'kulu atau la ya'kulu ba'dukum ba'da amwala ba'dukum ba'da bil batil, atau yang ini la taqtul ba'dukum ba'da ila akhirih. Itu kepanjangan, tetapi tidak termasuk yang diri-diri sendiri. Tapi kalau ini termasuk diri sendiri. Yang ketiga, membunuh diri sendiri termasuk. Yang tadi, memakan harta diri sendiri dengan batil juga tidak boleh. Karena Allah sayang pada kalian. Maka walaupun untuk diri kalian sendiri tidak boleh yang batil, tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian pada kehancuran. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Ay la yaqtul ba'dukum ba'dan wa la yaqtul insan nafsahu. Maknanya jangan kalian saling membunuh dan jangan kalian membunuh diri-diri sendiri. Yadkhul fi dzalika ilqa'u bin nafsi ila tahlukah. Termasuk di dalamnya kalau seseorang melemparkan dirinya pada kehancuran. Itu juga dilarang. Seperti ayat Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Termasuk yang dilarang berarti fi'lu al-akhtar al-mufdiyah ila talafi wal halak. Jangan melakukan hal-hal yang berbahaya, yang menyebabkan kalian terjerumus dalam kehancuran dan kebinasaan. Apalagi hanya karena ingin dipuji. Hanya karena ingin dipuji. Nih, lihat saya bisa berjalan di antara gedung tinggi hanya dengan tali saja. Ngapain? Dilarang. Hukumnya haram. Apa dalilnya? Dalilnya satu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Yang kedua, dalilnya adalah ayat ini, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian menyebabkan kalian sendiri terbunuh. Ngapain? Apalagi tujuannya la syai'. Tujuannya sia-sia. Hanya ingin mendapatkan follower yang banyak. Hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Allahumma illa an jihad. Kecuali kalau itu adalah dalam perjuangan jihad. Maka kita korbankan harta kita, nyawa kita untuk perjuangan pembelaan agama. Itu malah mendapatkan keutamaan-keutamaan. Tetapi kalau tidak ada alasan perjuangan jihad hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin sesuatu yang tafih, yang la syai', la yajuz. Wa hukmuhu haram. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah sangat sayang pada kalian. Ikhwani fillah azakumullah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Arhamar Rahimin. Dan Allah lebih sayang kepada kita daripada diri-diri kita sendiri terhadap diri kita. Allah lebih sayang kepada kita
daripada kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah dan kasih sayangnya, ansana nufusakum wa amwalakum. Allah menjaga harta kalian dan menjaga nyawa-nyawa kalian dengan aturan-aturan ini, dengan syariat ini. Wa nahakum an idha'atiha wa itlafiha, dan melarang agar kalian jangan menyia-nyiakan harta dan jangan menyia-nyiakan nyawa. Wa rattaba ala dzalika ma rattabahu min al-hudud. Bahkan Allah Subhanahu wa taala rattaba, menjadikan hukuman di belakangnya dengan sekian banyak hudud, hukum-hukum had. Kalau begini hukumnya begini, kalau begini hukumnya begitu. Untuk apa? Untuk menjaga harta kalian, untuk menjaga nyawa kalian. Dilarang mencuri, mengambil harta orang lain dengan zalim. Kalau lebih dari sekian, potong tangannya. Untuk apa itu? Untuk menjaga harta kalian semua. Sehingga dengan hukum syariat, harta kaum muslimin terjaga. Wa ta'ammal hadzal ijaz wal jama' fi qawlihi la ta'kulu amwalakum wa la taqtulu anfusakum. Kata Syekh Sa'di, perhatikanlah ijaz, kalimat yang sangat bagus, ringkas, bermakna luas, yaitu dalam penggabungan seluruh kalian seakan-akan satu orang. Yaitu kalimat la ta'kulu amwalakum. Dan yang kedua, wala taqtulu anfusakum. Jangan ta'kulu, jangan memakan harta kalian, dan jangan taqtulu anfusakum. Jangan kalian saling membunuh. Ini simpel. Ini namanya ijaz. Namanya ijaz. Apa itu ijaz? Ijaz itu adalah kalimat yang simpel bermakna luas, kalimat yang sangat bagus sehingga memiliki makna dalam yang sangat luas. Ikhwan fillah a'azakumullah. Inilah kalamullah. Inilah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyatakan dengan kalimat la ya'kul ba'dukum ba'dha atau la yaqtul ba'dukum ba'dha, tidak. Jangan kalian sebagian membunuh sebagian yang lain, dan juga jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Dua kalimat. Menyebutkan yang ini gak termasuk. Menyebutkan yang kedua, yang pertama gak termasuk. Jangan kalian membunuh sebagian terhadap sebagian yang lain. Jangan pula kalian membunuh diri kalian sendiri. Ada dua. Kalau kalian mengatakan yang pertama, yang kedua gak termasuk. Kalau mengatakan yang kedua, yang pertama gak termasuk. Tetapi dengan kalimat wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian, selesai. Karena diri kalian adalah satu kesatuan, orang-orang beriman. Kalau engkau satu kesatuan, yang ini terluka, seluruh badannya merasa. Alaysa kadzalik? Karena kaum muslimin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Karena kaum muslimin dalam kasih sayangnya, dalam saling membantu, saling membela, itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bisahri wal humma. Kalau salah satu anggota badannya ada yang sakit, maka badannya ikut merasakan panas dingin. Maka walaupun kalian membunuh orang lain, kalian membunuh diri kalian sendiri. Walaupun kalian dibunuh oleh orang lain, itu kalian membunuh diri kalian sendiri. Walaupun kalian membunuh diri kalian, itu pun kalian membunuh diri kalian sendiri. Karena kaum mukminin satu tubuh. Walaupun di dalamnya ada sekian juta kaum muslimin, yang ini yang dibunuh, kalian yang dibunuh. Kalian yang merasakan, seluruh tubuhnya merasakan. Si fulan dibunuh, merasa sedih, merasa tersayat, merasa demikian. Yang ini membunuh yang sana juga sama, seluruh kaum muslimin merasakannya. Kamu membunuh dirimu sendiri, juga kaum muslimin ikut merasakan sakitnya. Maka tidak perlu dirinci, cukup Allah katakan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, karena termasuk sama.
yang dibunuh yang ini oleh yang itu oleh yang ini. Kalau dia membunuh dirinya sendiri, semua termasuk. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, kaifa syamala amwala ghairika wa mala nafsik. Bagaimana kalimat itu mencakup harta orang lain dan juga harta dirimu sendiri. Wa qatlu nafsik wa qatlu ghairik, dan menyamakan, mencakup membunuh diri kalian sendiri ataupun membunuh orang lain, termasuk di dalamnya. Bi'ibaratin akhsar, dengan ungkapan yang lebih ringkas daripada ucapan la ya'kul ba'dukum mala ba'din. Ini bunuh diri masuk belum? Belum. Jangan sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Sudah panjang, orang yang bunuh dirinya nggak termasuk di dalamnya. Demikian pula memakan harta dengan batil. Jangan memakan sebagian kalian harta sebagian yang lain dengan batil. Itu juga tidak termasuk orang yang memakan hartanya sendiri. Saya makan hartanya sendiri kok. Demikian pula barakallahu fikum, wala yaqtul ba'dukum ba'dan ma'a qusuri hadil ibarah. Tetapi dengan ucapan yang Allah katakan wala taqtulu anfusakum dan wala ta'kulu amwalakum, walaupun lebih ringkas, tetapi justru lebih mencakup. Maqusuri hadil ibarah, mencakup ala malal ghairi wa nafsil ghairi faqat. Dia mencakup harta dirinya dan harta orang lain, termasuk membunuh dirinya dan membunuh orang lain. Ma anna idhafatal amwal wal anfus ila umumil mu'minin fihi dalalah. Juga dengan disandarkan kalimat amwal dan anfus kepada keumuman kaum mukminin, jiwa-jiwa kalian, harta-harta kalian dinisbahkan atau diidhafahkan kepada semua kaum mukminin. Itu ada dalalah, ada dalil yang menunjukkan annal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa masalahihim kal jasadil wahid. Ada yang menunjukkan bahwa kaum mukminin itu kasih sayang mereka, saling cinta mereka, saling bela mereka, dan maslahat-maslahat mereka kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Haitsu kana al-imanu yajma'uhum, karena keimanan mereka menyatukan mereka, ala masalihihim ad-diniyah wad dunyawiyah, menyatukan mereka dengan maslahat-maslahat agama mereka dan maslahat dunia mereka. Walamma naha an akli amwal bil batil, maka ketika dilarang untuk memakan harta dengan batil, allati fiha ghayatad darar, yang di dalamnya ada setinggi-tinggi madarat atas mereka, alal akil, termasuk terhadap orang yang memakannya, min akhdi malihi, karena dia memakan harta orang lain, dan juga hartanya yang dimakan juga mendapatkan madarat. Dua-duanya yang mendapatkan madarat. Maka ketika dikhawatirkan mereka susah, bagaimana mendapatkan harta dari orang lain dengan halal? Merampas nggak boleh, mencuri nggak boleh, menindas nggak boleh, menipu nggak boleh. Kalau jual beli juga nggak boleh, ada madarat. Abahalahum ma fihi maslahatahum, maka Allah bolehkan yang memiliki maslahat, yaitu jual beli. Min anwa'il makasib wat tijarat, min anwa' al makasib wat tijarat. Apa bedanya makasib dengan tijarat? Kalau tijarah, jual beli, kita sudah tahu, menjual barang ini dengan emas, dengan perak, atau dengan uang. Tetapi kalau makasib itu penghasilan, seperti saya bekerja pada kamu sebulan mendapatkan sekian, itu makasib namanya. Atau saya akan jaga milikmu, tapi kau bayar aku. Atau saya akan membawa mobilmu, menjadi supirmu, asal mendapatkan uang sekian. Ini barakallahu fikum makasib namanya. Wa anwa'il hiraf wal ijarat, demikian termasuk di dalamnya yang dibolehkan yang sejenis jual beli adalah anwa'il hiraf, keahlian-keahlian.
Saya bisa bikinkan rumah untukmu. Saya ini tukang yang handal. Saya siap untuk membantumu. Upah perharinya sekian. Itu hiraf, namanya hirfah, keahlian-keahlian. Aku adalah teknisi, aku bisa memperbaiki mesinmu. Aku adalah seorang yang memiliki keahlian ini, keahlian itu. Termasuk juga mengambil atau memakan harta dengan halal adalah al-ijarat, sewa menyewa. Tidak dijual, tetapi disewakan. Ya silakan pakai 1 tahun. Tapi kamu memberikan imbalan kepada saya 2 juta rupiah. Artinya menyewakannya dengan 2 juta. Maka Allah pun mengecualikan hal itu dengan kalimat illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali kalau dalam bentuk jual beli, silahkan dengan keridhaan, maka fa innaha mubahatun lakum, karena itu halal buat kalian. Mungkin ada yang berkata, kenapa kok cuma tijarah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini juga ijaz. Ringkas tapi bermakna luas. Karena tijarah adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain yang masing-masing saling mendapatkan keuntungan. Sehingga masuk di dalamnya barter. Masuk di dalamnya barter. Barang ditukar dengan barang lain. Sudah tukar saja. Bisa juga dagang, bayar. Barang ditukar uang, emas, perak atau alat tukar. Termasuk juga yang disebut tadi hirfah. Kok termasuk kenapa? Karena engkau juga menjual tijarah juga, menjual jasamu, menjual tenagamu dan jasamu untuk kepentingan mereka dan kamu mendapatkan keuntungan. Itu juga jual beli. Termasuk yang lainnya ada unsur di dalamnya jual beli. Maka Allah sebutkan kalimat yang mencakup semuanya, yaitu tijarah. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali kalau dalam bentuk jual beli yang kalian saling ridha. Karena ternyata bekerja pada seseorang pun itu jual beli. Karena engkau menjual jasamu kepada mereka. Naam, juga sewa menyewa termasuk jual beli. Karena engkau menjual penggunaan selama 2 tahun dengan harga sekian. Penggunaan selama 1 tahun dijual dengan harga sekian. Ala kulli hal. Fahada yashmul kullama dzakarna. Mencakup semua yang sudah kita sebutkan. Wa syurutut taradi, tetapi jual beli harus ada syaratnya. Jenis yang barter, jual beli, sewa menyewa, bekerja dan semuanya harus ada ridha dari kedua belah pihak. Harus ada saling ridha, bukan kerja paksa. Harus ada saling ridha, bukan beli paksa. Harus ada saling ridha, bukan sewa paksa dan seterusnya. Maka disebutkan di sini at-taradi adalah syarat utama dalam jual beli. Maka kaunihi tijarah lidalalah annahu yashtarit an yakuna al-'aqd ghaira 'aqdi riba. Juga termasuk syaratnya bahwa kalimat taradi berarti tidak termasuk di dalamnya riba. Mengapa? Karena akad pertamanya dia ridha. Nanti kalau engkau bayarnya sebulan tambah 10. Kalau 2 bulan tambah 20. Kalau 3 bulan tambah 30. Setuju? Ridho? Saya ridho. Awalnya ketika merasakan riba tadi melilitnya, dia nggak ridho. Dia melihat hartanya, utangnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Barakallahu fiikum. Maka riba walaupun diawali dengan ridho haram. Walaupun saling ridho. Mengapa? Karena riba laisa minat tijarah. Itu bukan jual beli. Kalau jual beli itu kamu memberikan sesuatu, apakah barang atau keuntungan atau jasa dan sebagainya, kemudian kamu bayar dengan hartamu. Kalau ini enggak.
kamu pinjam harta dibalikan harta yang sama. Dengan dilebihkan, itu bukan perdagangan. Walaupun saling ridho tapi itu bukan perdagangan. Walaisal bai'u mithlur riba. Baik tidak sama dengan riba. Memang Yahudi menyatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Riba itu sama dengan jual beli. Berbeda. Riba bukan jual beli. Jual beli bukan riba. Maka dikatakan di sini li'anna riba laisa minat tijarah bal mukhalif li maqsudiha, bahkan menyelisihi maksud tijarah. Maksud tijarah adalah menguntungkan kedua belah pihak. Saya membutuhkan barangmu, kamu membutuhkan uangku. Ayo sudah, kita jual saja. Itu saling menguntungkan. Itu maksud at-tijarah. Tetapi riba tidak sama. Yang satu berhajat, yang lain menindas. Yang satu mendapatkan keuntungan, yang lain mendapatkan kerugian. Ini bukan tijarah. Wa annahu la budda an yarda kullu muta'aqidaini wa yati bihi ikhtiyaran. Maka dalam jual beli harus ridha dua belah pihak, al-muta'aqidaini, dua belah pihak yang saling berjual beli harus saling ridha. Wa yati bihi ikhtiyaran, dan harus melakukannya ikhtiyaran. Apa lawannya ikhtiyaran? Mudtarran. Ikhtiar adalah dengan kemauannya sendiri, suka rela. Ikhtiar adalah dengan kemauannya sendiri. Lawannya adalah orang yang mudtar, yang terpaksa. Enggak boleh ada keterpaksaan. Harus ikhtiaran, dengan kemauannya sendiri masing-masing. Sudah dikatakan tadi kalau riba, dia kan dengan kemauannya sendiri. Bahkan yang datang adalah orang yang mau meminjam. Tolong saya pinjam, sampai tolong mohon. Berarti kan dia ikhtiaran. Iya, memang walaupun dia menyatakan saya ridha, walaupun saya diperas, walaupun kamu ridha. Masalahnya riba bukan jual beli, haram. Bukan jual beli. Jual beli halal dengan saling ridha. Kalau riba haram walaupun saling ridha. Ikhwan ibn a'azzallah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wa min tamamir ridha an yakuna al-ma'qudu alaihi ma'luman. Di antara bentuk dan termasuk keriduan adalah tahu apa yang dibeli. Bagaimana mungkin akan ridha kalau tidak tahu apa yang dibeli? Apa mungkin ada orang jual beli tapi tidak tahu apa yang dibelinya? Mungkin. Pada jual beli yang haram, yaitu bukan membeli kucing dalam karung, karena membeli kucing dalam karung haram, karena kucing tidak boleh dijual. Baik. Sehingga kita membeli sesuatu dalam kotak, isinya wallahu ta'ala a'lam. Silakan siapa yang mau, 10.000. Kata penjualnya. Yang satu beli, dibuka, isinya berlian. Masya Allah, diamond. Gimana? Apa yang lain gak kepengin? Yang lain ikut beli semua. Ternyata yang satu hanya dapat tusuk gigi, yang satu lagi hanya mendapatkan permen, yang satu lagi hanya mendapatkan berlian tadi hanya temannya sendiri pertama kali. Agar mereka semua mau membeli sesuatu yang tidak tahu apa isinya. Mereka akan beri nama kotak misteri katanya. Hanya 10.000. Kamu bisa beruntung, kamu bisa mendapatkan ila akhir. Dan kamu gak akan rugi karena dalamnya tetap ada barang yang bermanfaat. Barang bermanfaat tapi murah meriah. Tidak ada 10.000, bahkan gak ada 1.000 rupiah pun. Ini kedoliman. Berarti keridhaan harus pula di dalamnya terkandung al-ilmu bil mabi', ilmu tentang apa yang dijual atau apa yang dibeli. Qala, dikatakan di sini termasuk keridhaan adalah an yakunal ma'qudu alaihi ma'luman. Yang dibelinya harus sesuatu yang sudah diketahui.
Li'annahu idza lam yakun kadzalik, karena kalau tidak diketahui, la yatasawwar ridha, tidak tergambar bagaimana bisa ridha. Tahu aja enggak? Lam yatasawwar ar-ridha, enggak tergambar keridhaan. Maqduran ala taslimihi, hanya sekadar dia menerima tetapi tidak tahu. Li'anna ghairal maqduri alaihi syabihun bi bai'il qimar, karena yang demikian sama dengan judi. Kalau tidak diketahui seperti kotak misteri tadi, sama dengan judi. Silakan kamu pasang di nomor-nomor tersebut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dikocok. Kamu pasang di sini. Ternyata yang keluar 2, kamu sedang tidak beruntung. Kamu pasang lagi 5. Ternyata yang keluar 6, kamu sedang tidak beruntung. Kamu pasang 5, keluar 5, kamu sedang beruntung. Kamu dapatkan keuntungan sekali dan kalahnya beratus-ratus kali. Ikhwan fillah a'azakumullah, sama dengan ini. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Fahada minal qimar. Berarti kalau tidak diketahui apa yang dibeli, itu termasuk jenis qimar. Fabay'ul gharar bi jami'i anwa'ihi khalil min ar-ridha fala yanfad 'aqduhu. Maka jual beli gharar, Rasulullah SAW melarangnya. Naha an bai'il gharar. Yang khalin min ar-ridha, yang tidak ada saling ridha karena tidak tahu apa yang akan didapat nanti, ala yunaffad 'aqduhu, maka akadnya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Wa fiha, dan padanya juga annahu tan'aqidul 'uqud bima dalla 'alaiha min qaulin aw fi'lin. Dan jual beli juga akan sah, tan'aqid artinya sah, dengan sesuatu yang menunjukkan hal tersebut, bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan. Jadi tidak harus dengan saya jual, saya beli, enggak mesti. Tan'aqid bimadza? Tan'aqid bima dalla alaih. Bisa sah kalau ada yang menunjukkan ijab qabul. Ada yang menunjukkan serah terima, atau ada yang menunjukkan jual beli. Bil qawli aw fi'il. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Kalau dengan ucapan mudah. Saya beli ini, saya beli itu. Kadang-kadang dengan ayo, selesai. Hanya menunjukkan barangnya, kemudian duitnya sudah taruh di meja. Penjualnya melihat duitnya sudah ada, angkat jempolnya begini, selesai. Terjadi akad, terjadi. Apakah sah? Sah. Limadha al-isyarah tadullu ala dhalik. Isyarat tadi menunjukkan hal tersebut. Lianna syartur ridha bi ayyi tariqin hasal ar-ridha. Karena masalah keridhaan tergantung dengan apapun yang menunjukkan kalau dia ridha. Dengan kepalanya diangguk-anggukan, berarti ridha. Atau dengan tangannya mengangkat jempolnya, berarti ridha. Atau dengan senyumnya, ya sambil senyum, ataupun tidak bilang iya. Kalau bilang iya jadi ucapan. Mengangguk saja dengan senyum. Atau kalau begini-begini. Orang India bilang iya begini. Kalau kamu kasihkan pada dia uangmu, kamu ambil barangnya, kemudian orang India tadi begini-begini sambil senyum, artinya nggak apa-apa, silahkan. Hati-hati. Bukan artinya tidak, tapi artinya silahkan. Ala kulli hal, mereka saling tafahu, bisa dengan ucapan, bisa dengan isyarat. Qala thumma khatamal ayah. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan kalimat innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Wa min rahmatihi, dan di antara rahmatnya an asama dima'akum wa amwalakum. Di antara kasih sayang Allah pada kalian adalah Allah menjaga harta-harta kalian dan menjaga darah-darah kalian. Dima, darah, wa amwal, harta. Wa sanaha, dan juga melindunginya. Wa nahakum antihaqiha, dan melarang kalian untuk
menumpahkan darah, melarang kalian untuk merampas harta dengan batil. Itu semua menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.